kami dari kelompok 3 Islam akan menunjukkan video wawancara toleransi antar agama. Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3 dengan saya Konita. Saya Rachel Ozaizra. Saya Deviana Alisa. Jadi di sini kami akan mewawancarai Bapak Zakaria mengenai toleransi dan ini sebagai tokoh agama Islam. Jadi untuk pertanyaan pertama, Apa yang menjadi motivasi Bapak untuk mempelajari toleransi antar agama? agar kita mengerti bahwa di dalam negara kita ada beberapa agama yang perlu kita hormati. Oke, untuk pertanyaan kedua, bagaimana sih Bapak memandang perbedaan agama dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu dengan kita sama-sama saling menghormati dan memahami, dan kita jangan sampai mengganggu ibadah kita ke dalam agama lain. Itu aja. Bagaimana Bapak menangani situasi ketika Bapak berbeda pendapat dengan orang lain mengenai perbedaan agama? Baik agama Kristen maupun agama Buddha maupun Hindu, kita saling menjaga dan jangan sampai kita menyinggung berkaitan dengan akidah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak pikirkan tentang orang yang tidak toleran terhadap agama lain? Di negara kita khususnya Indonesia ada aturan-aturan yang perlu kita taati, dan peraturan-peraturan itu mengenai hukum pidana. Oleh karena itu bagi mereka yang tidak toleran terhadap agama lain ditindak tegas dengan undang-undang yang berlaku. Baik, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana Bapak memastikan bahwa Bapak tidak membiarkan prasangka atau stereotip agama mempengaruhi pandangan Bapak terhadap orang lain, Pak? Untuk saling menjaga dan menghormati dan saling memahami ibadah-ibadah tentang agama orang-orang lain. Baik Pak, terima kasih. Segitu saja untuk wawancara kami untuk tokoh agama Islam. Perkenalkan, nama saya Zatasha Sulistianti. Di sini saya bertugas untuk toleransi antar agama. Baik, saya mulai pertanyaan yang pertama ya Bapak. Apa yang menjadi motivasi Bapak untuk mempelajari toleransi agama? Pengertian toleransi beragama adalah, kalau Presiden mengatakan itu moderasi beragama. Kalau di Bali itu sangat dihargai perbedaan itu, karena tidak ada satupun juga yang sama di dunia ini gitu loh. Ada timur, ada barat, ada tinggi, ada rendah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak memandang perbedaan agama dalam kehidupan sehari-hari? Bapak sangat mensyukuri sebenarnya pengertian perbedaan. Contohnya, Bapak punya istri yang beragama Kristen, maka dia ikut agamanya Bapak. Dan keluarga yang di Manado sangat menghargai. Semua agama itu bertujuan baik. Ada beberapa agama saling bertengkar ya. Kalau Bapak sebagai anggota ABRI dulu sudah dilatih di sana akrab antara satu agama dengan agama lain. Jadi Baik, saya lanjut pertanyaan yang ketiga. Bagaimana Bapak menangani situasi ketika Bapak berbeda pendapat dengan orang lain tentang agama? Bapak tidak terlalu pusing menghadapi perbedaan agama. Jadi antara agama satu dengan agama lain itu berbeda, itu suatu hal yang wajar-wajar saja. Kami di sini bersama Kak Ella yang mewakili agama Kristen Katolik untuk diwawancarai. Nah, saya ingin bertanya nih Kak, apa motivasi Kakak untuk mempelajari toleransi antar agama? Agar terciptanya kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama. Apalagi di dalam keluarga saya terdapat dua keyakinan, yaitu Katolik dan Islam. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana Kakak memandang perbedaan agama dalam kehidupan sehari-hari? Kalau saya sih biasa aja ya, karena saya sendiri terbiasa hidup berdampingan dengan dua keyakinan tersebut. Bagaimana Kakak menangani situasi ketika Kakak berbeda pendapat dengan orang lain tentang agama? Kalau saya sendiri sih lebih memilih mendengarkan dulu agar tidak terjadinya perbedaan pendapat. Apa yang Kakak pikirkan tentang orang yang tidak toleran terhadap agama lain? Kalau menurut pandangan saya itu sangat disayangkan ya, karena di negara kita sendiri yaitu di Indonesia terdapat 5 keyakinan yang harus hidup berdampingan. Bagaimana Kak Ella tidak membiarkan prasangka atau stereotip agama mempengaruhi
pandangan kakak terhadap orang lain? Saya mencoba untuk berpikir positif aja, karena jika seseorang melakukan kesalahan, itu berarti kan yang salah ya orangnya sendiri, ya bukan agamanya, karena setiap agama itu pasti mengajarkan semua kebaikan. Itu aja. Nah, jadi kita telah mewawancarai 3 orang yang memiliki agama yang berbeda-beda. Yang pertama agama Islam, yang kedua agama Hindu, dan yang ketiga agama Kristen Katolik. Nah, dari seluruh wawancara yang telah kita laksanakan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita itu memiliki tujuan yang sama. Kita semua itu akan saling menghormati agama yang berbeda-beda. Karena orang-orang yang telah kita wawancarai juga bilang bahwa seluruh agama itu tuh memiliki tujuan yang sama untuk kebaikan pastinya kan. Sekian dari kelompok kami, kelompok Tinggal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.